Berikutnya kita akan mencoba membahas bagaimana tentang operasional dari bendahara yayasan. Kita lihat dulu. Nah, kalau di yayasan ini kan ada dua transaksi ya, transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Untuk transaksi penerimaan itu adalah penerimaan dari setoran dari unit. Kita lihat dulu di sini. Penerimaan, kita lihat jenis penerimaan, kita lihat departemennya di yayasan. Oh, ini belum ada yayasan ya. Kalau belum ada, berarti kita masuk di bagian akademik. Tapi alamatnya nanti beda sendiri ya, sesuai dengan alamat servernya. Kemudian kita masuk di akademik, kita buka Cibas, kemudian password. Cibas. Oke. Nah, kalau belum ada, karena yayasan belum dibuat, maka kita buat di sini adalah tambah departemen. Kemudian di sini ada yayasan. Kepala sekolah ini nanti siapa yang memimpin yayasan? Oke, maka departemen sudah ada. Kita lihat di keuangan. Sekarang kita lihat referensi tahun buku untuk yayasan. Itu dimulainya itu per Januari dan diakhiri ke Desember 2000, berarti 23. Mulainya itu di Januari, 1 Januari 2023. Awalan kwitansi YIB. Sudah ada. Kemudian kita tahapan berikutnya adalah membuat jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Kita mulai dengan jenis penerimaan dulu. Jenis penerimaan kalau untuk yayasan itu hanya ada di penerimaan lainnya karena ini bukan dari siswa. Kita klik di sini. Penerimaannya apa? Berarti kan dana setoran dari unit ya. Kita lihat dulu di sini. Nanti seandainya kita membuat contoh setoran dari SD, misalnya kayak gitu ya. Rekening kasnya, setorannya kan di kas bank. Kemudian pendapatannya adalah pendapatan setoran. Sudah ada apa belum? Kalau belum ada, berarti kita masukkan. Tambah pendapatan setoran 41401. Kita tambahkan ya. Kita klik di referensi. Pendapatan. Kita lanjutkan di sini 41401. 41401 pendapatan setoran dari SD. Kita klik simpan. Kemudian setelah pendapatan lain-lain sudah ada, subsidi lain-lain sudah ada. Nanti lawannya pakai subsidi lain-lain. Kemudian berikutnya kita lihat piutang. Jadi untuk semua penerimaan itu ada piutangnya, kasnya apa, pendapatannya apa, subsidinya ada apa enggak, piutangnya ada apa enggak. Kalau enggak ada piutang atau subsidi, buat di bagian lainnya. Kita lanjutkan ke tadi, ini ya. Ini kita lanjutkan ketika kita membuat jenis penerimaan, kita klik penerimaan, jenis-jenis penerimaan, kemudian kita pilih yayasan, kita klik di sini adalah penerimaan lainnya. Kita klik. Di sini namanya adalah setoran SD. Dari SD, setoran dari SD. Nah, kita buat rekening kas BSI. Pendapatannya adalah pendapatan setoran dari SD. Piutangnya, piutang setoran dari piutang lainnya. Kemudian diskonnya pun diskon dari subsidi lain-lain. Kita klik, simpan. Kemudian ada satu lagi pendapatan dari SMP. Nah, maka sarannya kita harus membuat juga pendapatannya, pendapatan setoran dari SMP. Kita tambah kode rekeningnya dulu. Tambah bukan harta ya.
pendapatan 4, lanjutan dari ini 41402. 41402. Nama pendapatan setoran SMP. Dari SMP. Oke, kita lanjutkan membuat penerimaan baru lagi. Jenis penerimaan, kita pilih yayasan. Penerimaan lainnya kita tambah setoran dari SMP. Kita buat rekening kasnya adalah kas BSI. Pendapatannya pendapatan setoran dari SMP. Piutangnya piutang lainnya. Rekening diskon atau subsidi lainnya. Kita klik simpan. Nah, sekarang untuk penerimaan ini sudah ada transaksi penerimaan. Kita cek di sini. Kalau kita pilih yayasan, penerimaan lainnya ini sudah ada. Jenisnya setoran SMP, setoran SD. Kemana uangnya masuk? Semuanya akan masuk ke kas BSI, ke bank. Itu di sisi penerimaan. Sekarang kita buat jenis pengeluaran. Pengeluaran di yayasan. Kalau jenis pengeluaran di yayasan, kita klik di sini jenis-jenis pengeluaran. Nah, ini sebenarnya kan sudah dibuat ya. Nah, sekarang kita tambahkan adalah body, artinya dana body untuk SD dan SMP. Kita tambah, coba cek dulu tambah pengeluaran. Kita cek misalnya dana body untuk SD. Rekening kasnya misalnya kita ambil dari kas BSI. Kalau transfer, kalau tunai berarti kas diambil dari kas tunai, kas bank. Kemudian rekening bebannya adalah beban body. Kalau belum ada di sini berarti ditambahkan di 59 bukan 59 ya, ini 52 aja. 52101 kita buat. Di sini kita tambahkan dulu kode rekeningnya di bagian beban. Ya, 52101. Tambahkan 52101. Beban dana body untuk SD. Kita tambah lagi 52102 beban dana body untuk SMP. Kita klik simpan. Sudah ada 2, berarti sudah cukup. Kita bisa melanjutkan dengan buat pengeluaran dari yayasan. Jenis pengeluaran yayasan. Kemudian di sini kita tambahkan namanya adalah dana body untuk SD. Kita buat kasnya nanti akan mengambil kas BSI, bebannya mengambil beban body untuk SD. Simpan. Ini 1 dana body untuk SD, satu lagi berarti dana body untuk SMP. Rekening kas, kita ambil kas BSI, rekening beban. Kita lihat beban body untuk SMP. Kita klik simpan. Nah, itu cara membuat jenis penerimaan dan pengeluaran.